Halo Smart People, selamat sore. Berhubung tadi pagi dan siang cuaca cerah dan panas, hari ini saya memutuskan untuk jalan-jalan sore. Jalan-jalan ala petani lah istilahnya. Sambil belajar, memahami, kontrol, dan lain hal sebagainya. Karena jujur, salah satu ilmu petani yang didapat adalah dari penglihatan atau orang lain bertani, disimak, diperhatikan. Syukur-syukur ada nilai positif. Oke? Tidak lupa saya ucapkan bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di seputar pertanian. Nah, semoga selalu ada nilai positif lah intinya. Kita jalan-jalan sore karena kemarin tadi pagi dan siang cuaca cerah. Sambil jalan-jalan lihat tanaman punya orang, kebun punya orang dan lain sebagainya. Salah satu contohnya seperti ini. Tuh, saya menemukan tanaman sedang dibersihkan dari gulma dengan metode tangan. Tadinya seperti ini. Nih, gulma-gulma masih bertebaran di sekitaran tumbuhan bawang daun. Nah, hasilnya seperti ini dibersihkan. Dan langsung diberi pupuk urea. Terlihat jelas. Pupuk urea tuh. Hanya saja saya sedikit beri saran. Kalau bisa dan ada waktu, ininya sekalian dibersihkan. Nah, ini sekalian bersihkan. Karena bisa dan cukup lumayan membantu tingkat pertumbuhan tanaman. Nah, seperti ini. Tuh, anakan baru muncul, tidak terhalang. Plus si pangkal batang ini tercukupi oleh sinar matahari. Itu contohnya. Nah, lanjut. Ini sayang terkena penyakit. Itu salah satunya. Di sini saya juga menemukan satu hal yang ingin saya tunjukkan, yaitu hasil pengaplikasian herbisida berjenis paraquat merek dagang bebas. Nah, ini hasilnya. Sudah mulai layu dan kering. Daun, bunga, batang sudah mulai kering. Ini sangat baik dan efektif, namun tidak saya anjurkan dan sarankan. Kenapa? Karena si tanaman ini tidak akan menjadi kompos kalau kita herbisida terlebih dahulu sebelum masa pengolahan lahan. Tapi itu akan sangat efektif dan membantu untuk dan dikala tenaga kerja susah. Nah, bisa sedikit mempercepat dan meringankan pekerjaan. Nah, ini hasilnya. Dan ini yang sudah dilakukan proses pencangkulan. Tapi secara sederhana. Tinggal kita gemburkan sedikit. Tuh, ke sana. Nah, itu bawang daunnya belum habis masa panen. Jadi hitung-hitungannya tergantung cara kita atau persepsi kita memahami sesuatu hal. Ada yang tidak melakukan herbisida karena akan menjadi pupuk alami, kompos alami ketika kita melakukan proses pencangkulan. Nah, itu kan tertimbun tanah. Jadi bisa menjadi pupuk lah, lumayan. Tapi ada juga yang ingin meringankan dan mempercepat, tergantung target. Seperti itu. Silahkan menilai sendirilah. Baik, buruk, itu tergantung. Oke, jalan-jalan lagi. Di sini juga ada hasil pengolahan lahan dengan sistem metode laci. Nah, ini dia. Ini namanya sistem laci kecil. Ini diperuntukkan untuk tanaman kentang, di mana kita buat pola terlebih dahulu. Seperti ini, ada garis-garis tuh. Nanti si rumput ini kita keruk ke sini, ke garis yang telah disediakan.
Lalu si cerukan ini kita dalamkan sedikit, lalu kemudian ini dikasih lagi ke sini seperti itu. Dan hasilnya seperti ini. Adapun untuk lebar dan ukuran itu bisa disesuaikan dengan tingkat kebutuhan. Bisa 70 cm, 80 cm, ataupun 1 meter. Tergantung bibit dan besar kecilnya kentang yang kita targetkan atau produksikan. Berapa banyak pupuk yang akan kita beri dan lain hal sebagainya. Kurang lebih seperti itu. Di sini juga ada tanaman kubis. Tuh kondisi kubisnya. Nah, saya menemukan satu hal. Nah, ini adalah salah satu penyakit. Bisa bakteri, bisa juga penyakit. Nah, boleh dikatakan karat, bisa antraknos dan lain sebagainya tuh. Ini disebabkan oleh cara pemakaian fungisida sistemik yang kurang tepat. Karena pestisida itu ada pestisida atau fungisida kontak dan fungisida sistemik. Nah, ini untuk sistemiknya saya rasa itu kurang tepat. Jadi terkena ini. Alternatifnya kita bisa ganti fungisida sistemiknya ataupun menambah dosis fungisida sistemik yang telah kita pakai. Memang kalau ngomong pertanian itu susah, men. Smart people. Jadi unik. Kita tidak bisa serta-merta mengandalkan ilmu pengetahuan saja. Tapi nasib baik, keberuntungan, dan relasi. Apa banyak hal lah. Mungkin di usaha-usaha lain juga seperti itu. Kalau barusan tanaman kubis, sekarang kentang. Tuh, kentang. Nah, ini kentangnya. Baru selesai proses nyukruk atau penggemburan ulang. Manfaatnya sudah pernah saya jelaskan. Pertama, untuk membuat rongga, menggemburkan ulang. Sejuta dan segudang manfaat lah. Selesai diratakan. Di sini bisa pupuk NPK terlebih dahulu sebelum dilakukan penyucrukan ataupun nanti bisa disesuaikan lah. Hasilnya seperti ini. Nah, kita buat tak-takan kembali atau pola kembali. Tuh. Sudah agak sedikit dalam. Beda dengan yang ini. Sebentar. Tuh. Ini kan belum kita buat tak-takan atau bedengan kembali, sementara yang ini sudah. Nah, seperti itu. Ya, semoga jalan-jalan saya kali ini bermanfaat lah. Kurang lebihnya seperti itu. Lanjut. Kalau yang di bawah kentang, di atasnya bawang daun. Tuh. Bawang daun. Tahu punya siapa, punya orang, asal jeplak kita review aja. Tuh. Bawang daunnya bagus. Baru selesai dihidangkan atau penimbunan rumput dengan cara dikeruk dan dibuatkan lubang. Lalu ditutup lagi oleh tanah. Nah, ini bekasnya. Ini bekas rumput di ini. Nah, seperti ini. Ini gunukan-gunukan. Di sini saya juga menemukan kurang tepatnya insektisida yang dipakai. Kenapa saya ngomong demikian? Nih buktinya. Nah, ini lalat. Lalat, ini ulat. Ini, nah, ini ulat. Ini larva lalat atau suridat. Nah, masih aktif. Ini masih aktif. Tuh. Suridat, larva, belatung lalat lah, larva telur. Nah, ini ulat. Kita buka, tuh. Tuh, masih ada ulatnya tuh. Sebentar, saya buka. Tuh. Ulat. Banyak sekali ulat.
larva. Sementara untuk pemakaian fungisidanya saya katakan bisa ditoleransi lah, cukup terlihat jelas dari dimana postur dan tanamannya tumbuh kembang dengan baik. Yang namanya jalan-jalan pasti sambil jalan. Nah, hanya saja untuk pemakaian insektisida itu bisa jadi kurang dosisnya, bisa jadi tidak tepat sasaran. Nah, alternatifnya pertama, kalau itu sasarannya memang untuk ulat, insektisida yang dipakai bisa kita tambahkan dosis. Itu yang kedua, bisa kita ganti karena cenderung para petani itu menggunakan insektisida yang sudah terpakai dan terpercaya itu secara terus-menerus dan berulang, yang mengakibatkan pertama bisa toksit, keracunan, tapi yang paling memungkinkan adalah kebalnya si ulat atau munculnya tingkat resistensi pada ulat si bawang daun tersebut. Kurang lebih seperti itu. Oke, kita jalan-jalan lagi ke beberapa tempat lain. Oke, good people dan smart people, tak terasa waktu sudah sore saja. Semoga dalam setiap video yang saya upload selalu ada hal dan nilai positif. Mungkin bisa menjadi sumber referensi ataupun pertimbangan di dunia pertanian. Sampai jumpa besok, sampai jumpa lain waktu dan lain kesempatan.